Terima kasih masih di sudut ruang Wagun. Mudah-mudahan yang nonton hari ini jika ada yang sakit cepat sembuh, jika ada yang sakit hati cepat dibaikin lagi hatinya, yang lagi nggak punya duit cepat punya duit, lagi yang susah dimudahkan, yang kesulitan dimudahkan juga. Semuanya menjadi baik-baik lah bagi netizen yang nonton sudut ruang Wagun. Kang, tadi ke pending satu hal yang memang menjadi fatalistik. Kadang-kadang orang tuh ya sudahlah dijalani aja, pasrah. Begitu kebanyakan begitu. Walaupun secara tanpa sadar sebetulnya dia juga bergerak ke kanan ke kiri, tapi kemudian rasa frustasi itu datang ketika mentok kanan kiri. Menghindari fatalistik tuh menurut Akang gimana sih supaya netizen terutama saya sih tercerahkan supaya udahlah capek gitu. Setiap orang yang berusaha menghindari takdir, Ini berat nih. sesungguhnya dia sedang menuju takdir. Ulang, Kang. Setiap orang yang berusaha menghindari takdir, sesungguhnya dia sedang menuju takdir. Contoh. Kita mau ke utara, kalau kata Tuhan ke selatan, ujungnya ke selatan juga gitu. Walaupun kita menghindar. Artinya kita sudah diberi informasi dong? Iya. Iya, udah dikasih informasi, udah dikasih sense gitu ya. Udah pastilah, kita mau nikah dengan si A, kata Tuhan bukan itu jodohmu, ya. Itu kan kita jodohnya di sini misalkan, kita menghindari takdir itu ke sini. Benar-benar. Ketika kita menghindari, sesungguhnya kita sedang diarahkan ke sini. Tapi belok dulu. Gitu. Wah, dia agak lama, tapi dia punya banyak pengalaman. Seperti orang-orang yang sedang belajar tasawuf. Itu kan mencari jalan sendiri. Iya. Ya kan? Betul nggak? Betul. Tidak menggunakan jalan bypass yang sudah ditentukan oleh garis-garis besar haluan agama. Ilmu lah ya. Nggak biasanya gitu ya. Dia kan mencari jalan sendiri kan, jalan setapak. Dia jauh, tapi dia punya banyak pengalaman. Karena orang lain tidak mengalaminya. Artinya ada keseraman bagi saya sebetulnya ketika memang punya feeling buruk. Aduh 5 tahun ke depan saya akan hancur contoh. Atau saya akan rugi. Apakah itu juga sama akan mengarah ke sana? Atau bisa jadi salah itu feeling yang begitu? Ya bisa salah itu sebetulnya. Jadi ini terlepas dari pengetahuan yang disebut mental block ya. Kalau orang sudah mengatakan, oh saya akan jadi begini besok lusa, khawatirnya itu tertanam kuat di logika orang itu dan kemudian orang itu menjadi terbelenggu oleh keyakinan yang dia ucapkan sendiri. Tetapi begini, tadi ada yang menarik disampaikan ku Kang Nova. Kalau ada audiens yang sedang punya masalah berat, semoga diringankan. Gitu. Benar. Dan bagi saya itu netizen. Dan bagi saya itu tidak pas gitu. Aduh, ini nggak pas. Kan ngedoain saya yang baik-baik. Betul, harusnya ngedoanya gini. Apa? Bagi orang yang punya hidupnya dengan punya beban berat dalam hidupnya, jangan semoga diringankan oleh Allah. Kalau diringankan turun derajatnya dong. Harusnya apa dong? Diberi kekuatan untuk iya benar-benar. Paham kan? Paham. Kalau orang punya kekuatan untuk mengangkat beban 1 kilo, terus semoga diringankan jadi 0,5 kilo, turun derajatnya. Padahal dia sudah bisa ngangkat itu. Kalau bisa mah, semoga netizen yang sekarang sedang punya beban yang berat, siap-siap ditambah berat bebannya oleh Tuhan, tapi pada saat yang sama diberi kekuatan untuk mengatasi yang lebih berat itu. Setuju kan netizen? Iyalah. Ngobrol di kolom komentar ya. Setuju nggak? Iya. Doanya ternyata diubah. Jika hari ini yang sedang kesulitan, punya beban hidup, mudah-mudahan ditambahkan bebannya. Tapi pada saat yang sama diberikan kekuatan untuk mengatasinya. Dan dinaikkan derajatnya. Iya, pasti itu otomatis derajatnya naik. Mudah-mudahan ya. Saya juga ngalamin netizen, ngalamin yang berat banget nih, kayaknya rasanya berat banget ya. Cuman memang saya cuma minta tolong aja. Ya Allah tolong gitu. Saya mah cuma gitu doang, Kang. Iya. Coba gini, analoginya gini. Ada orang mau ujian kelas 3 SMA.
minta diringankan, semoga diringankan. Diberi soalnya SD itu Iya benar. Benar. Ini Iya. penting netizen. Jadi Seberat apapun boleh lah, tapi sebanding dengan kekuatan yang diminta oleh kita kepada Tuhan untuk mengatasinya gitu. jadi kalau hari ini, nah saya saya dapat satu kata yang nancep banget lah, jelek banget. Apa yang hari ini Anda alami, jangan-jangan itu adalah doa-doamu di masa lalu. Ya, ada yang Bener nggak sih? Iya. Ya. Jadi saya juga mengalami itu. Oh iya, jangan-jangan ini doa saya yang dulu ya. Yang sudah dilupakan doanya. Iya gitu. Iya. Jangan-jangan dulu saya pengen A, pengen B, pengen C, ternyata hari ini kejadian dan gila, berat gitu. Ternyata jangan salahkan itu begitu. Oh iya betul. Betul. Jadi benar kata Kang Agun. Jadi jangan minta Ringankan beban, tapi diberikan energi, kekuatan untuk mengatasinya. Begitu Nation. Pokoknya semangat. Jangan berpatah hati atau kemudian fatalistik tadi, berserah dirinya fatalistik ya Kang. Iya, beda tuh fatalistik. Itu sangat jauh beda ternyata ketika didalami tadi bersama Kang Agun. Tapi kalau pemimpin Kang, tadi Kang Agun bilang ya. Dilahirkan apa terlahir? Ada yang dilahirkan, sifatnya given, ada yang diasah melalui melalui talent ya, melalui semacam kursus, semacam proses. Kalau ada orang yang ingin menjadi pemimpin, kemudian dia belajar tentang bagaimana memimpin, apa itu kepemimpinan dan lain-lain, ada. Tapi hasilnya pasti akan beda. Ada orang yang mencalonkan enggak, tiba-tiba satu RT, udah Bapak aja. Ya RT mah mudah Kang. Siapa bilang mudah? Itu jabatan paling tinggi dalam struktur pemerintahan. Tapi kebanyakan pada nggak mau juga jadi RT. Bener nggak sih komen di kolom komentar, bener nggak? Iya, karena sistem pemerintahan. Sorry saya jadi ngomong sistem pemerintahan. Karena sistem pemerintahan kita strukturnya salah. Jadi jangan jauh ke struktur pemerintah dong. Iya begini maksudnya, RT itu dianggap level yang paling bawah. Memang paling bawah. Harusnya bukan paling bawah. Terus? Paling depan. Harusnya. Oke, diubah aja. Bukan yang paling bawah. Kalau paling bawah, RT itu ya diinjak oleh RW, dia diinjak oleh kadus, ya diinjak Emang oleh... kenyataannya begitu. Ya karena salah. Dianggapnya paling bawah, harusnya di paling depan. Front line itu Kang, ketika ada tabrakan paling depan kena. Iya, tapi kan di depan dia. Iya kena paling depan. Bukan soal tabrakan, paling depan itu front line itu dia yang paling berjasa kepada masyarakat. Iya, itu enaknya. Iya, kalau ada problem di masyarakat dia yang mengatasinya. Kalau ada masyarakat yang sedang bertengkar, dia yang harus mengatasi. Iya, makanya itu paling tinggi jabatannya tuh. Itu paling repot kata sama. Ya udah jangan jadi RT kalau begitu. Kan gampang aja gitu. Tapi intinya akan beda ya antara yang dilahirkan dan terlahir. Itu kan beda. Bedanya apa? Kita lanjut di part 3.